Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Seperti biasa, sebelum kita beraktivitas di hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita di hari ini, mari kita siapkan diri kita masuki hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik telah memelihara kita di sepanjang malam dalam istirahat tidur kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur karena hari ini kami ada sebagaimana berada. Terima kasih atas kasih setiamu yang Engkau nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Terpujilah Engkau dan kami akan baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca satu ayat di Yosua 24 pada ayatnya yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari, redaksinya bunyinya seperti ini. Jadi sekarang, kata Yosua selanjutnya, hormatilah Tuhan, mengabdilah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan dengan setia. Singkirkanlah ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu dahulu di Mesopotamia dan Mesir. Mengabdilah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah menempuh perjalanan panjang dan berhasil membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, usia Yosua pun semakin bertambah tua. Sadar bahwa masa hidupnya sudah tidak akan lama lagi, Yosua mengumpulkan seluruh orang Israel termasuk para pemimpin tiap-tiap suku di Sikem. Untuk apa? Dalam tradisi di Israel, bila seorang pemimpin sudah berusia lanjut dan mendekati masa tugasnya berakhir, ia akan mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyampaikan pidato perpisahan yang berisikan nasihat atau pesan-pesan terakhir. Selain menyampaikan pidato perpisahan, Yosua juga mengingatkan kembali tentang komitmen bangsa Israel kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka perlu diingatkan? Jawabannya, ya karena mereka seringkali jatuh bangun dalam dosa. Hati mereka mudah sekali berubah dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Padahal mereka telah mengecap kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu limpahnya dalam hidup mereka. Karena itu Yosua meminta mereka untuk membuat keputusan secara tegas. Kalau kita membaca di dalam Yosua 24 ayat 15, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Sedangkan Yosua dan keluarganya bertekad, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, akhirnya umat Israel menyatakan komitmen yang sama, yaitu apa? Tetap beribadah kepada Tuhan yang hidup dan benar. Dikatakan di ayat 16, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Yosua 24 ayat 16. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, komitmen dari bangsa Israel ini tidak bisa dianggap main-main atau asbun, asal bunyi maksudnya, sebab mereka tidak berikrar di hadapan Yosua, tapi di hadapan Tuhan yang besar dan berkuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, apabila mereka sampai ingkar dengan apa yang mereka ucapkan, ada akibat yang harus mereka tanggung, sebab Dialah Tuhan yang cemburu. Tertulis di Yosua 24 ayat 19, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita beribadah kepada Tuhan. Amin.
kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan berarti kita menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan dan kita taat kepadanya sampai akhir hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana berada. Firman Tuhan yang kami baca mengingatkan kembali bahwa kami harus memiliki komitmen untuk beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa menyertai seluruh perjalanan hidup kami di hari ini. Dan kami mau menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepadamu. Kami mau taat kepada kehendak-Mu sampai akhir hidup kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam seluruh tugas dan kerja mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan mereka promosi, Tuhan angkat mereka naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah